Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang gross profit analysis by product. Nah, kita hari ini akan membahas tentang bagaimana penentuan biaya produk bersama dan produk sampingan. Nah, nanti kita akan bedakan dulu antara produk utama dan produk sampingan. Jadi, ketika dalam satu siklus produksi, kemungkinan perusahaan itu bisa memproduksi seperti dari satu bahan baku, tapi menghasilkan beberapa produk. Nah, nanti dalam satu proses produksi yang menghasilkan beberapa macam produk, itu bisa digolongkan menjadi produk utama dan produk sampingan. Kalau contohnya nanti di dalam kasus itu ada namanya misalnya pengolahan minyak bumi, itu nanti bisa diproduksi dalam satu proses dan kemudian dapat menghasilkan beberapa macam bahan bakar. Misalnya ada bensin, ada pertalite, premium, pertamax, oli, vaselin. Vaselin itu kayak yang buat menyusun untuk bahan baku lilin dan sebagainya. Nah, nanti kita akan hitung. Kita bedakan dulu sekarang definisi produk bersama dan produk sampingan. Nah, produk bersama atau joint product itu merupakan dua produk atau lebih yang diproduksi secara serentak. Jadi produksinya itu bahan bakunya sama, produksinya secara bersamaan, tapi nanti hasilnya outputnya itu bisa menghasilkan beberapa produk. Nah, dalam satu rangkaian proses atau dengan proses bersama. Kemudian produk bersama dapat dikelompokkan menjadi dua jenis produk, yaitu tadi sudah disinggung, ada namanya produk utama atau main product, yaitu adalah produk yang mempunyai nilai jual lebih tinggi, relatif lebih tinggi daripada nilai jual produk sampingan atau produk lainnya yang diproduksi secara bersama-sama. Jadi satu siklus secara berbarengan tapi menghasilkan beberapa produk. Nah, yang kedua, ada namanya produk sampingan atau by product. Nah, kalau produk sampingan ini nilai jualnya relatif lebih rendah daripada produk utamanya. Nah, contohnya tadi kalau misalnya ada minyak bumi diolah, Pertamax mungkin nilai jualnya lebih tinggi daripada minyak tanah dan sebagainya. Nah, cirinya itu ya. Kita lanjutkan. Kemudian ada beberapa karakteristik produk utama dan produk sampingan. Nah, kalau produk utama sendiri, jelas kalau karakteristik yang pertama, produk utama merupakan tujuan utama dari kegiatan produksi. Jadi sebenarnya produk utama itu adalah inti dari produk di perusahaan yang diproduksi dalam satu siklus. Nah, yang lainnya itu bisa dikatakan bonus lah cara gampangnya ya, atau produk sampingan. Jadi sekali produksi ternyata minyak itu bisa dipisah-pisah nih. Yang paling bagus disuling paling bagus di pertama, kemudian ada yang bisa jadi oli dan sebagainya. Kemudian berubah lagi nih. Kemudian harga jual produk utama lebih tinggi dibandingkan dengan produk sampingan yang lainnya. Jelas karena tujuannya, jadi yang kualitas paling utama atau produk utama itu nilai jualnya lebih tinggi daripada produk sampingan yang dihasilkan pada saat yang sama. Kemudian yang ketiga, dalam mengolah produk bersama atau produk bersama, produsen tidak dapat menghindari untuk menghasilkan semua jenis produk bersama. Jadi cirinya kalau ada produk utama dan produk sampingan, dalam satu siklus produksi, produsen itu tidak bisa menghindari. Misalnya kalau ini masuk nih minyak mentah, tidak bisa produksi, aku hanya akan memproduksi Pertamax saja. Itu tidak bisa dihindari. Jadi memang dalam satu siklus produksi itu menghasilkan beberapa produk yang memang harus secara bersamaan itu ada. Jadi kalau produksi minyak bumi, berarti ada yang kualitas satu, misalnya ada oktan itu kan biasanya nah itu Pertamax misalnya. Terus bawahnya pasti ada residunya, bisa jadi oli, bisa jadi vaselin, bisa jadi minyak tanah, atau pertalite, atau premium. Tergantung oktannya. Gitu. Nanti kalau ada yang belum jelas, silakan langsung ditanyakan ya. Selanjutnya, karakteristik produk sampingan, kebalikannya dari produk utama. Berarti kalau tadi nilai jualnya, kalau yang produk utama itu lebih tinggi, relatif tinggi, kalau yang ini nilai jualnya lebih rendah daripada dibandingkan dengan produk utamanya. Namanya juga sampingan ya, istilahnya bonus. Nah, yang pertama, karena produk sampingan bukan merupakan tujuan utama dari kegiatan produksi. Jadi istilahnya dia bukan istilah yang bukan generate utama untuk generate profit.
Nah, ini metode-metode yang akan kita pelajari nanti untuk menghitung biaya bersama karena dia dalam satu siklus produksi bahan bakunya sama, tapi dapat menghasilkan beberapa produk yang tidak bisa dihindari atau beberapa produk sampingan dan produk utama, maka akan timbul namanya biaya bersama. Jadi biaya yang itu yang dialokasikan, yang dikeluarkan untuk memproduksi produk-produk tersebut yang tergolong menjadi produk utama dan produk sampingan. Nah, biaya bersama ini kalau kita akan menghitung harga pokoknya, itu harus dihitung per produknya. Biaya bersama yang totalan, beberapa hasil produksi dalam satu siklus produksi itu bersama-sama atau jadi satu. Nah, kita harus pisah-pisahkan di titik pisah, di titik setiap produk. Misalnya bensin itu membutuhkan biaya berapa sih untuk memproduksi? Kalau pertama itu berapa? Karena dalam satu siklus itu masih tercampur semuanya menjadi biaya bersama. Nah, itu ada 4 metode. Yang pertama itu ada metode nilai pasar atau metode nilai jual relatif. Yang kedua ada metode rata-rata biaya persatuan. Yang ketiga ada metode rata-rata tertimbang. Kemudian yang keempat ada metode kuantitatif atau metode satuan fisik. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dulu adalah metode nilai pasar. Nah, metode ini digunakan oleh perusahaan untuk mengalokasikan biaya bersama kepada produk bersama karena harga jual atau nilai produk merupakan perwujudan dari biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengolah produk tersebut. Jadi, harga jualnya itu tergantung dari total biaya yang diperlukan untuk memproduksi produk-produk yang secara bersamaan dalam satu siklus produksi tersebut yang terdiri dari produk utama dan produk sampingan. Mari kita lihat coba contoh kasusnya. Di sini ada PT Abadi Buana Citra, merupakan perusahaan penggilingan minyak. Jadi tadi contohnya minyak mentah. Kemudian ada biaya bersama atau biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi beberapa produk tersebut yang tidak bisa dihindari, hanya bisa memproduksi satu produk aja. Namanya biaya bersama yang diperlukan untuk memproses penggilingan minyak tersebut adalah Rp1.000.000. Kemudian proses produksi bersama yang dilaksanakan secara bersamaan menghasilkan bensin sebanyak 40.000 liter, kemudian ada minyak pelumas atau oli, itu ada 35.000 liter, kemudian ada minyak tanah, itu 25.000 liter, dalam satu siklus produksi. Berarti total produk yang dihasilkan itu dari 3 macam ada 40.000 tambah 35 tambah 25, ada 100.000 liter. Nah, kemudian harga jual produk per liternya setelah titik terpisah, titik pisah itu setelah dipisahkan biaya bersama yang ditanggung bensin itu berapa, biaya bersama yang ditanggung oleh minyak tanah itu berapa, biaya bersama yang ditanggung oleh oli atau pelumasnya itu berapa, maka harga jualnya bisa dijual bensin itu Rp1.000 per liter. Sedangkan untuk minyak pelumas itu Rp750 per liter. Kemudian untuk minyak tanah itu Rp500 per liter. Nah, sekarang kita akan mengalokasikan biaya bersama dari ketiga produk tersebut dengan cara menghitung dengan metode nilai pasar. Kita buat tabelnya dulu supaya lebih gampang. Nah, kita lihat dari kolom sebelah sisi kiri, itu ada produk bersama, ada 3 kan tadi yang diproduksi, ada bensin, minyak pelumas, dan minyak tanah. Untuk jumlah kuantitas produk yang bisa dihasilkan dalam satu siklus produksi, untuk bensin kita masukkan 40.000 liter, kemudian untuk minyak pelumas itu 35.000, kemudian untuk minyak tanah itu 25.000. Jadi total yang bisa dihasilkan adalah 100.000 mililiter ya, dalam satu siklus tadi. Tapi ada 3 macam produk. Kalau dalam segi ini, kira-kira yang jadi itu kan udah kelihatan ya nilai jual, harga jualnya. Yang produk utamanya apa berarti? Bensin, Bu. Yes, bensin. Nah, karena dia nilai jualnya lebih tinggi ya. Kemudian kita lihat ke kolom selanjutnya, ke sebelah kanan.
Dia ada bensin harga jualnya 1.000, kemudian ada minyak pelumas ada 750 atau oli, kemudian ada minyak tanah itu 500. Kemudian kita kalikan, kita mencari nilai jualnya. Jangan mengalihkan 4 kuantitasnya dengan harga jualnya. Kolom pertama dikalikan dengan kolom kedua. Berarti nilai jual secara total untuk bensin itu 40 juta, untuk pelumas atau oli dia 26.250.000, kemudian untuk minyak tanah dia 12.500.000. Berarti total nilai jualnya secara total itu ada 78.750.000. Sebentar kita matiin. Nah, kemudian kita harus mencari nilai jual relatifnya dengan membandingkan atau diperoleh dari nilai jual per produk dibandingkan dengan totalnya. Kita lihat dulu dari dari bensin dulu di sini. 50,80% di hasilnya itu dihitung dari bensin itu senilai total nilai jualnya adalah 40 juta dibandingkan dengan total nilai jualnya 7.850 dikali 100%. Ini untuk bensin. Hasilnya yang di atas. Kemudian untuk minyak pelumas berarti dari 26.250 dibagi 7.850 kali 100%, hasilnya 33,33%. Terakhir untuk minyak tanah juga dibandingkan. Minyak tanah dari 12.500.000 dibandingkan 7.850 kali 100%. Hasilnya 15,87. Jadi totalnya nilai jual relatif 100%. Nah, setelah itu barulah dicari alokasi biaya bersama. Tadi biaya bersama dari ketiga produk tersebut berapa totalnya? Yang dialokasikan untuk menghasilkan 3 produk itu membutuhkan biaya bersama berapa? Masih ingat nggak? 1 juta ya. Karena persentasenya sudah ketemu, tinggal dikalikan alokasi biaya bersama untuk produk tersebut. Misalnya bensin, persentasenya sudah ketahuan, 50,8, tinggal dikalikan 1 juta rupiah untuk alokasi biaya bersama. Jadi hasilnya 508.500. Untuk memproduksi 40.000 liter bensin berarti perlu biaya sebesar 508.000. Nah, kalau per unitnya tinggal dibagi total ini dibagi jumlah produk kuantitas yang dihasilkan. Jadi 508.000 dibagi 40.000. Ini kolom 5 dibagi kolom 1. Hasilnya 12,7. Jadi, untuk memproduksi 1 liter bensin membutuhkan biaya bersama sebesar 12,7. Kalau dijual laku 1.000 misalnya, berarti masih untung kalau perlu biaya bersama sebesar 12,7. Begitu juga untuk minyak pelumasnya. Tinggal dikalikan persentase nilai jual relatif, dikalikan biaya bersama sebesar 1 juta rupiah. Hasilnya 333.300.000 rupiah. Nah, kalau untuk per unitnya tinggal dibagi dengan jumlah kuantitas liter yang dihasilkan. Jadi ketemu 9,25 untuk per unit. Untuk menghasilkan pelumas butuh 9,25 rupiah biaya bersama. Yang terakhir untuk minyak tanah juga sama. Tinggal persentasenya dikalikan dengan alokasi biaya bersama. Hasilnya 158.700 per unitnya 6,35. Jadi untuk menghasilkan 1 liter minyak tanah perlu alokasi biaya bersama sebesar 6,35 rupiah jika dihitung dengan metode nilai pasar. Sampai sini ada pertanyaan? Gampang ya, masih gampang ya. Lanjut.
Sekarang metode yang kedua. Metode rata-rata biaya per satuan. Nah, metode ini digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan beberapa macam produk dari satu proses secara bersama. Ini masih kurang. Satu proses bersama yang relatif semua itu bebannya sama atau biayanya itu rata-rata sama. Jadi dipukul rata. Kita lihat contohnya. Masih sama, PT Abadi Buana Citra, perusahaan penghilangan minyak, biaya bersama alokasinya itu 1 juta, kemudian secara proses produksi bersama menghasilkan bensin 40.000 liter, minyak pelumas 35.000 liter, kemudian minyak tanah 25.000 liter. Nah, total biaya produksi secara keseluruhan berarti dia mampu menghasilkan 100.000 liter, ditambahkan semuanya ketiganya. Nah, kita cari karena dianggapnya itu setiap produk membutuhkan biaya yang hampir sama dalam satu siklus produksi, berarti tinggal dicari rata-ratanya aja. Kita cari per liternya itu perlu berapa. Kalau total alokasi biaya bersama itu 1 juta, bisa menghasilkan produk kuantitas sebanyak 100.000 liter, berarti per liternya butuh 10 rupiah. Dari 1 juta dibagi 100.000. Gitu ya. Maka kita lihat tabelnya. Metode rata-rata biaya per satuan. Metode yang kedua. Kita lihat ini produknya. Ada bensin, minyak pelumas, dan minyak tanah. Kuantitasnya dapat menghasilkan 40.000 liter, 35.000 liter, 25.000 liter, totalnya 100.000. Rata-rata biaya persatuannya ketemu dan 10 rupiah, tinggal alokasinya tinggal dikalikan aja. 40.000 liter kalau totalnya ya. Dikalikan 10 rupiah, hasilnya 400.000. Yang kedua, 35.000 liter dikalikan 10 rupiah, hasilnya 350.000. Kemudian minyak tanah 25.000 liter dikalikan 10 rupiah, hasilnya 250.000. Nah, ini alokasi biaya bersama sebesar 1 juta rupiah, sudah ketemu tuh alokasinya untuk bensin 400, untuk minyak pelumas itu 350.000, dan untuk minyak tanah 250.000. Lebih simpel ya. Paling ribet malah yang pertama. Nah, itu metode yang kedua. Nah, ini kalau yang tadi udah nggak ada pertanyaan, ini lebih gampang. Yang ketiga sekarang. Ada metode rata-rata tertimbang. Nah, metode ini didasarkan atas asumsi bahwa masing-masing produk yang dihasilkan dalam proses produksi bersama memiliki faktor penimbang yang berbeda. Apa itu faktor penimbang? Jadi misalnya tadi ada bensin, oli, dan minyak tanah. Untuk menghasilkan bensin mungkin memerlukan tingkat kesulitan yang lebih tinggi dan memerlukan waktu yang lebih lama karena mungkin kalau oktanya lebih bagus disaring beberapa kali. Kemudian butuh keahlian tenaga kerja yang khusus dan kemudian mungkin waktu produksinya lebih lama. Jadi setiap produk yang dihasilkan dalam satu siklus produksi, produk utama dan produk sampingan, dia memiliki tingkat kesulitan atau faktor penimbang yang berbeda-beda. Maka dari itu ada beberapa skor nanti bobot penimbang namanya. Angka penimbangnya berbeda-beda antara bensin, minyak pelumas, dan minyak tanah. Kita lihat sekarang contohnya. Nah, masih sama. Sebuah PT Abadi Buana Citra, perusahaan penghilangan minyak, alokasi biaya bersama sebesar 1 juta. Kemudian, selama proses produksi, dilaksanakan secara bersamaan, bisa menghasilkan bensin 40.000 liter, minyak pelumas 35.000, kemudian minyak tanah 25.000. Nah, angka penimbang masing-masing produk ini sudah ditentukan oleh perusahaan, angka penimbangnya. Karena berdasarkan R&D, Research and Development, dia itu kalau bensin perlu kesulitannya itu level berapa dan sebagainya. Nah, di sini bensin dia mempunyai angka penimbang 3, karena mungkin dia paling sulit atau paling bagus oktanya, jadi perlu produksinya itu angka penimbangnya tinggi. Kemudian minyak pelumas itu 2, dan minyak tanah itu 1. Semakin tinggi angka penimbangnya,
Berarti idealnya dia produknya itu semakin rumit, semakin membutuhkan banyak biaya atau banyak alokasi biaya bersama. Kita lihat sekarang hasilnya untuk metode rata-rata terimbang. Nah, tadi produknya masih sama, bensin, pelumas, dan minyak tanah. Total yang dihasilkan itu 100.000 liter, dari bensin 40.000, pelumas 35.000, dan minyak tanah 25.000. Angka penimbangnya kita masukkan. Bensin itu 3, pelumas 2, minyak tanah 1. Tinggal dikalikan untuk jumlah produk dan angka penimbangnya. 40.000 dikali 3, angka penimbang hasilnya 120.000 liter. Kemudian untuk minyak pelumas dikalikan 2 hasilnya 70.000 liter. Kemudian untuk minyak tanah, karena penimbangnya 1, berarti sama 25.000 liter. Berarti totalnya setelah dikalikan dengan angka penimbang 215. Nah, bagaimana cara mengalokasikan biaya bersama 1 juta rupiah terhadap ketiga produk tersebut? Tinggal dikalikan dengan atau dicari pembandingnya, perbandingannya. Misalnya ini, nilai 558.140 untuk bensin dicari dari nilai bensinnya itu berapa? 120.000 liter dengan totalnya berapa dibandingkan 215 sama dengan dikali alokasi biaya bersama dulu 1 juta rupiah. Nah, ini hasilnya 558.140 ini untuk bensin. Yang kedua untuk pelumas berarti berapa? 70.000 dibandingkan dibagi 215 dikali biaya bersama ketiga produk tersebut 1 juta rupiah. Hasilnya ini. Nah, untuk yang terakhir minyak tanah berarti sama dengan 25.000 liter dibanding 215 dikali 1 juta, yaitu biaya bersama untuk memproduksi ketiga produk tersebut. Hasilnya 116.279. Gitu. Ini metode yang ketiga. Gampang ya. Harus bisa membedakan nanti. Aman sampai sini? Angka penimbangan itu kan dari prioritas utama ya, Bu, dari tingkat kesulitan ya, Bu, untuk tentuannya. Ya, faktor penimbangnya. Jadi tidak hanya tingkat kesulitannya, tapi bisa misalnya untuk memproduksi bensin perlu keahlian khusus, jadi kerumitan-kerumitannya. Terus waktunya butuh lebih lama, kemudian terus misalnya dia harus penyulingannya berkali-kali dan sebagainya. Gitu. Jadi angka penimbangnya itu sudah ditentukan perusahaan. Gimana? Baik, Ibu. Terima kasih. Ya. Lanjut ya, metode yang terakhir nih. Nah, metode unit kuantitatif. Kalau yang metode unit kuantitatif ini didasarkan dari bahan bakunya. Kalau di sini kasusnya nanti masih sama antara bahan baku dan hasil produk kuantitas yang dihasilkan. Nah, ini diasumsikan bahwa masing-masing produk yang dihasilkan dalam satu proses produksi bersama menggunakan jumlah bahan baku sesuai dengan tingkat koefisien pemanfaatan bahan baku yang terdapat pada masing-masing produk yang dihasilkan. Apa nih? Terangnya agak mumet ya. Kita lihat kasusnya, hampir sama sih. Nah, kasusnya masih sama. Dia penggelangan minyak, biaya bersama 1 juta. Kemudian produk yang bisa dihasilkan itu sebanyak totalnya, membutuhkan minyak mentah sebanyak 100.000 liter. Setelah itu bisa menghasilkan bensin, dia menggunakan minyak mentah sebanyak, ini masih sama ya, 40.000 liter. Kemudian minyak pelumas membutuhkan 35.000 liter dan minyak tanah 25.000 liter. Kita buat alokasi biaya bersama dengan metode unit kuantitatif. Jadi pemakaiannya aja. Kayak bolak-balik aja ya kayak metodenya sebenarnya. Intinya sama, dibanding-bandingkan dan dicari persentasenya. Untuk produk bensin dulu.
dia pun butuh kuantitas pemakaian bahan baku tadi sebanyak 40.000 liter. Kalau dicari persentasenya, bisa 40% dari 40.000 dibanding 100.000 kali 40%. Cari persentasenya. Kemudian minyak pelumas 35.000 liter butuhnya bahan bakunya. Berarti dia dari kebutuhan bahan baku untuk pelumas dibandingkan total kebutuhan bahan baku minyak mentah dikalikan 100%. Ketemu 35%. Gampang kalau ini. Minyak tanah juga sama ya. 25.000 dibagi 100.000, satu saja. Bagi 100.000 dikalikan 100%. Nah, hasilnya 25%. Setelah diketahui persentasenya, maka tinggal dialokasikan biaya bersama yang dihabiskan untuk memproduksi ketiga produk tersebut sebesar 1 juta. Nah, ini tinggal dikalikan aja nih 40% kali 1 juta. 35% kali 1 juta. Minyak tanah 25% kali 1 juta. Hasilnya itu bensin 400.000, pelumas itu 350.000, kemudian minyak tanah 250.000. Ada pertanyaan sampai sini? Ada metode terakhir nih. Aman? Oke. Maaf. Ya, ya Dek. Yang bensin itu 40.000 per 100.000 dikali 100% ya Bu, harusnya. Yang bensin, iya 40.000 dibagi 100.000. Oh iya, sorry. Benar, sis. Ini ya. Kecil. Nah, berarti kalau yang metode unit kuantitatif, besok kalau misalnya ada keterangan bahan baku yang digunakan dan ada yang produk yang dihasilkan, berarti yang digunakan untuk menghitung adalah bahan baku yang digunakan. Kadang ada juga misalnya penggunaan bahan bakunya itu 40.000 liter untuk pengecoh aja ya. Kemudian yang dihasilkan hanya 38.500 liter misalnya. Berarti kan kalau pakai metode unit kuantitatif yang dipakai adalah bahan bakunya. Itu ya. Ada pertanyaan atau koreksi? Nggak ada. Kalau tidak ada, dilihat di e-learning ada beberapa pertanyaan terkait materi hari ini. Nanti dijawab aja di situ. Kalau bisa dijawab langsung diketik di situ. Kalau nggak bisa dijawab pakai Word, boleh diketik atau tulis tangan. Waktunya masih sampai besok siang. Itu terima kasih. Oke, baik, partisipasinya. Bu. Makasih ya, besok mulai hitung-hitungan lagi. Waduh. Oke. Aduh, gampang loh ini daripada yang kemarin. Semangat ya, sudah mau UAS. Terima kasih Untuk banyak. Gimana? kisi-kisinya, Bu? Kisi-kisinya minggu depan UAS. atau besok, Bu? Besok Pas sebelum UAS. UAS ya. Sebelum UAS. Tak, karena semua review semua kasusnya. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Thank you. Assalamualaikum. Selamat beraktivitas kembali. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Yes. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.